Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sa'idu man sa'ida fi batni ummihi, wasyaqiyu man syaqiya fi batni ummihi. Alhamdulillah wa syukrillah, puja dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai saat ini kita masih diberikan nikmat panjang umur. Mudah-mudahan umur yang tersisa dijadikan umur yang diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum menyimak lebih lanjut tausiah kali ini, silahkan segera tekan like, subscribe, dan share tausiah ini kepada yang lain, agar Anda mendapatkan pahala kebaikan dengan menyebarkan segala kebaikan berupa tausiah dari Rahmatul Ummah Channel. Tausiah kali ini ada salah satu sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, as-sa'idu man sa'ida fi batni ummihi. Orang yang bahagia itu adalah sudah ditentukan bahagia semenjak dalam perut ibunya. Wasyaqiyu man syaqiya fi batni ummihi. Begitupun orang celaka itu adalah orang yang sudah ditentukan celaka semenjak dalam perut ibunya. Seperti ada salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Majalisus Saniyah, bahwa apabila janin sudah berusia dalam rahim kandungan ibunya selama 4 bulan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan terhadap janin tersebut umurnya akan menjadi orang bahagia ataupun akan menjadi orang yang celaka. Begitupun yang lain bisa ditentukan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh sebelum kelahiran janin itu, di mana akan lahirnya dan di mana akan dikuburnya. Untuk itu, manusia itu bermacam-macam. Ada yang dididik dengan kedua orang tuanya hidup dalam kekufuran, mati pun dalam kekufuran. Ada juga orang yang dididik dalam keadaan muslim oleh kedua orang tuanya, meninggal pun dalam keadaan muslim. Ada juga orang yang dididik oleh kedua orang tuanya hidup dalam pendidikan muslim, ternyata meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, memeluk agama selain daripada agama Islam yang dinamakan murtad. Ada juga yang paling bahagia, dididik oleh pendidikan yang menjurus akan kekufuran, tetapi meninggal dunia dalam husnul khotimah. Itu adalah orang yang bahagia. Maka sesuai dengan salah satu kisah yang terdapat dalam kitab Nawadir, yang mana kitab Nawadir ini ditulis oleh Syekh Syihabuddin bin Ruslan Al-Qalyubi. Beliau mengisahkan, anna Ibrahim al-Ajiri kana yukidun nar fi ununil ajiri wa kana liyahudi dainun faja'a liyutolibahu. Dikisahkan Syekh Ibrahim al-Ajiri suatu ketika beliau sedang menyalakan api. Tiba-tiba datang seorang tamu yang beragama Yahudi untuk menagih hutang Syekh Ibrahim. Maka dalam keadaan menyalakan api, si Yahudi itu berkata kepada Syekh Ibrahim, "Wahai Syekh Ibrahim, aku datang jauh-jauh karena aku ingin menagih hutang." Maka kata Syekh Ibrahim, "Siap, hutangku kepadamu akan aku bayar." Lalu Syekh Ibrahim sambil memandang api yang sedang membara berkata kepada orang Yahudi, "Aslim fala tadkhulun nar." Wahai Yahudi, peluklah agama Islam agar engkau tidak masuk neraka, karena api neraka itu panasnya 70 kali lipat dari panasnya api dunia. Maka si Yahudi itu menjawab, "Ana wa anta la budda an nadhulaha li'annakum taqra'una fi kitabikum
wa inna minkum illa wariduha. Wahai Syekh Ibrahim, engkau menyuruhku agar aku memeluk agama Islam, agar tidak disentuh oleh neraka. Sedangkan dalam kitab sucimu, yaitu kitab suci Al-Quran, yang sering engkau baca, ada ayat, wa inna minkum illa wariduha. Sesungguhnya di antara kalian itu tentu ada orang-orang yang akan masuk neraka. Untuk itu, Fa'in ahbabta an aslama, fa'arini syai'an, a'rifu bihi syarafal Islam. Wahai Syekh Ibrahim, apabila engkau menghendaki agar aku masuk Islam, tolong perlihatkan kepadaku mana kemuliaan Islam tersebut. Maka Syekh Ibrahim menjawab permintaan daripada si Yahudi ini. Siap, aku akan buktikan betapa mulianya agama Islam. Hata rida'aka. Itu di pundakmu ada selendang. Aku pun mempunyai selendang. Lalu si Yahudi ini memberikan selendangnya kepada Syekh Ibrahim Al-Ajiri. Setelah diterima oleh Syekh Ibrahim Al-Ajiri, si sorban Yahudi ini disatukan dengan sorban milik Syekh Ibrahim. Kata Syekh Ibrahim kepada si Yahudi itu, marilah kita saksikan bersama-sama. Kedua sorban ini milikku dan milikmu, aku akan segera membakarnya. Tunggu apa yang akan terjadi. Lalu Syekh Ibrahim melemparkan selendangnya. Begitupun selendang Yahudi dilemparkan juga ke dalam bara api. Tidak lama kemudian, setelah api itu padam, apa yang terjadi? Diangkatlah sorban Syekh Ibrahim dengan keadaan utuh. Sedangkan sorban milik orang Yahudi ternyata gosong menjadi abu. Maka kata Syekh Ibrahim kepada orang Yahudi, lihatlah olehmu wahai Yahudi, ini adalah kemuliaan daripada agama Islam. Sorbanku tidak tersentuh sedikit pun oleh api walaupun disimpan, dibakar di tengah-tengah api yang membara. Sedangkan sorbanmu karena pemiliknya tidak memeluk agama Islam, maka gosonglah menjadi abu. Untuk itu, masuklah agama Islam. Jangan ragu-ragu bahwa agama Islam itu akan menyelamatkan dunia dan akhirat. Sedangkan agama yang engkau peluk, ini dibuktikan. Lihat dan perhatikan dengan seksama. Apakah engkau masih meragukan kebenaran Islam? Saat engkau memegang agama Yahudi, ternyata selendangmu gosong dengan api. Sedangkan sorbanku tetap utuh. Sahabat Sena Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, ini merupakan suatu karomah, bukanlah suatu mukjizat. Karena mukjizat hanyalah bisa timbul dari seorang utusan Allah, seorang nabinya Allah. Sedangkan karomah ini bisa keluar dari para walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Sena Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, si orang Yahudi ini kemungkinan besar semenjak kecil dididik oleh kedua orang tuanya memegang agama Yahudi, hidup di tengah-tengah pendidikan Yahudi, tetapi di akhir hayatnya bisa memeluk agama Islam karena telah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui syariat karomah daripada Syekh Ibrahim Al-Ajiri, sehingga bisa memasuki agama Islam dan meninggal dunia dalam keadaan agama Islam. Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat, khususnya bagi saya dan umumnya bagi kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.